Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam renungan mingguan hari Jumat tanggal 19 Januari 2024. Kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu berani tampil beda. Sebelum kita bersama merenungkannya, mari kita menghadap Tuhan, memohon penyertaan-Nya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk berbagai rupa berkat yang senantiasa kami rasakan dan kami terima di tengah-tengah kehidupan kami. Juga berkat sapaan dan berkat firman yang akan kami renungkan sebentar lagi. Kami mengucap syukur untuk itu semua. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon berkat penyertaan-Mu, supaya dalam kami merenungkan firman-Mu ini, kami boleh memaknai setiap firman kebenaran-Mu sebagai nilai yang kami perjuangkan di tengah kehidupan kami. Ajar kami untuk tidak hanya menjadi orang-orang yang mau mendengarkan, tetapi kami juga mau menjadi orang-orang yang mau melakukan dan mewujud nyatakan nilai kebenaran-Mu itu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu sendiri. Di dalam nama-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam kitab Yeremia, pasalnya yang ke-20, ayat 7 sampai dengan ayat 13. Yeremia pasal 20, ayat 7 sampai dengan ayat 13. Yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru. Kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Gemetaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar dan melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memelihara firman-Nya. Haleluya. Amin. Tampil beda seolah-olah seringkali menjadi momok bagi sebagian dari kita, atau mungkin sebagian besar dari kita. Ketika kita harus tampil beda dari orang lain, orang-orang di sekitar kita, atau kelompok kita, komunitas kita, seringkali hal itu membuat kita kurang nyaman. Misalnya saja ketika datang, semuanya pakai seragam, hijau-hijau semuanya atau merah-merah semuanya, hitam-hitam semuanya. Dan ternyata kita pakainya itu baju sendiri, baju yang lain sendiri, batik misalnya. Sedangkan yang lainnya pakai polos, semua kita pakai batik sendiri. Mungkin kita akan ngerasa tidak nyaman. Wah, aku kok beda dewe gitu. Saya kok beda sendiri. Akhirnya kemudian melihat kanan kiri merasa bahwa dirinya terintimidasi oleh sekelilingnya yang berbeda dengan dirinya. Atau mungkin ketika kita melakukan sesuatu yang itu tidak sesuai dengan pikiran banyak orang, mungkin kita juga akan merasa bahwa aku beda sendiri, udahlah nggak usah melakukan ini, nggak usah melakukan itu. Orang yang lainnya juga tidak kok gitu. Karena kita selalu
brainstorm, kita selalu istilahnya dibekali dengan pikiran bahwa yang bagus itu yang sama. Kalau beda itu nggak bagus. Maka kalau kita mau tampil bagus, mau tampil dalam tanda kutip dilihat orang sebagai yang baik, maka kita harus sama dengan yang lain. Kalau kita beda, itu akan dianggap tidak baik. Nah, kita selalu dididik dengan cara semuanya harus seragam. Misalnya kayak sekolah seragaman, kemudian paduan suara, atau kita ada acara apa, kita seringkali seragam. Karena kalau dilihat, kalau beda-beda itu jelek. Ayo kita bikin seragam supaya kelihatan bagus gitu. Karena yang sama itu dilihat yang bagus. Nah, secara tidak langsung itu kemudian membawa atau tertanam dalam diri kita bahwa kalau kita tampil beda, kita menampilkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang komunitas kita lakukan, komunitas kita hidupi, itu kita menjadi tidak menarik dan tidak menjadi baik. Sehingga kita akan dianggap sebagai orang asing. Nah, Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini juga mengisahkan tentang bagaimana seorang Nabi Yeremia, ia tampil beda dengan orang-orang di sekitarnya. Ia menyerukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ditangkap atau apa yang dihidupi oleh orang-orang di sekitarnya. Ia menyampaikan firman kebenaran Tuhan, yang dimana firman kebenaran itu tidak dihidupi oleh orang-orang sekitar. Sehingga yang dia katakan itu bisa dalam kata lain nyeleneh gitu. Yang dia katakan itu berbeda dengan apa yang dihidupi oleh komunitas di sekitarnya. Sehingga Yeremia merasa terintimidasi pada waktu itu. Sedangkan orang-orang di sekelilingnya dikatakan mereka mencemooh aku, mereka mengejek-ejek aku. Dia mengatakan firman kebenaran, tetapi bagi orang-orang sekitar itu aneh, sehingga orang-orang sekitarnya mengolok-olok dan mengejek Nabi Yeremia. Sampai kemudian Nabi Yeremia punya keinginan nih untuk, kalau gitu aku nggak maulah mengatakan ini lagi, aku mau meninggalkan dia sajalah gitu. Tapi ternyata Nabi Yeremia mengakui bahwa ketika aku mau meninggalkan engkau, aku mau meninggalkan dia, ada api yang menyala-nyala dalam tubuhku dan aku nggak kuat menahannya. Jadi seolah-olah ada hasrat antara apa yang dilakukan dan apa yang diyakini itu berbeda. Sehingga seperti ada pertempuran begitu dalam diri Nabi Yeremia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan iman kita, dalam berkomunitas, kita bekerja dalam lingkungan pekerjaan, atau kita dalam bermasyarakat di lingkungan sekitar kita mungkin akan mengalami hal-hal yang dialami oleh Nabi Yeremia. Kita tahu tentang konsep yang baik, kita tahu tentang nilai yang baik, nilai yang benar itu seperti apa, nilai kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan itu seperti apa. Tetapi kemudian di dalam konteks kehidupan masyarakat kita, tempat pekerjaan kita, atau komunitas kita, mungkin mereka menghidupi dengan cara yang lain. Ketika kita melihat cara hidup mereka, ketika kita melihat cara yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita, mungkin kita merasa bahwa, loh kok gitu? Harusnya nggak gitu, harusnya begini. Gitu. Nah, ada dua pilihan di antara kita yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kita mengatakan bahwa itu tidak tepat, atau yang kedua kemudian kita diam, hanyut di dalamnya dan mengikuti apa yang tidak tepat itu. Nabi Yeremia memilih cara yang pertama untuk dia mengatakan bahwa enggak, yang benar tuh begini, seharusnya itu begini, ini yang dikehendaki Tuhan tuh begini, bukan begitu. Nah kemudian akhirnya konsekuensi yang diterima adalah dia menerima olok-olokan dari orang-orang sekitarnya karena menyampaikan nilai yang benar, nilai kebenaran menurut Tuhan loh ya, bukan menurut arogansi kita atau keegoisan kita begitu. Nah, kalau kita memilih konsekuensi yang kedua, pilihan yang kedua di mana kita membiarkan itu, kita hanyut di dalamnya, bisa jadi kita akan aman. Tetapi mungkin juga kita akan mengalami apa yang dialami Nabi Yeremia juga. Ada satu hal yang mendorong dari dalam kita untuk mengatakan bahwa, hei, orang ngono loh, jan-jan iki. Tetapi karena kita mempraktekkan itu, kemudian seolah dalam diri kita itu ada sebuah pertentangan. Nah, di keseharian kita juga kita harus memperjuangkan hal yang sama yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Tentang nilai kejujuran, tentang nilai keadilan, tentang nilai-nilai kebenaran lainnya yang sudah kita pelajari dari kecil, dari kita bergereja, kita sudah belajar tentang semua nilai itu. Tapi kemudian apakah kemudian kita berani untuk tampil beda, menyuarakan itu meskipun orang-orang di sekitar kita tidak mau menyuarakannya dan tidak berani menyuarakannya? Kita tetap berani nggak menyuarakan suara kenabian itu? Suara yang
Tuhan berikan kepada kita melalui nilai-nilai yang kita renungkan dalam Alkitab, kemudian kita mau nyatakan itu di dalam lingkungan sehari-hari kita. Ketika orang di sekitar kita banyak yang bohong, banyak yang curang, banyak yang korupsi, ya terus sikap kita gimana? Mengatakan bahwa saya tidak mau curang, saya tidak mau untuk korupsi, saya tidak mau untuk bohong gitu. Ataukah kemudian ya udahlah nggak apa-apa karena yang lainnya begitu, ya sudah sewajarnya saya melakukan itu. Apakah pilihan itu yang akan kita lakukan? Tapi Nabi Yeremia memilih untuk berani tampil beda, menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hanya hanyut di dalamnya, berarti jangan-jangan ada gemuruh dalam diri kita yang dimana kita juga tidak merasa damai tentang hal itu. Karena kita tahu tentang nilai kebenaran, tapi kita tidak mau untuk menyatakan dan mewartakannya. Oleh karena itu, mari kita hidupi apa yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Berani tampil beda. Beda tidak selamanya buruk. Dan beda tidak selalu tidak baik. Jangan-jangan ketika kita berani tampil beda, kita menyuarakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita berdoa, menyerahkan segala pergumulan yang kita alami, dan kita juga berdoa, memasrahkan diri kita supaya kita berani tampil beda, berani tampil menyuarakan apa yang menjadi nilai kebenaran Allah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kembali mengingatkan kami tentang bagaimana kami harus meneladan dan menghidupi firman kebenaran-Mu. Seringkali Tuhan kami bersembunyi di balik apa yang baik menurut orang lain. Kami bersembunyi di balik image kami. Kami ingin terlihat baik, kami ingin terlihat bagus di mata orang lain. Tetapi pada saat yang sama kami mengingkari nilai kebenaran-Mu yang sudah kami tahu dan kami pelajari. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk meneladan apa yang telah Nabi Yeremia lakukan. Di mana ketika ia berani tampil beda dengan prinsip dan nilai yang Tuhan ajarkan kepadanya. Ajar kami juga untuk tidak terjerumus ke dalam apa yang baik menurut kebanyakan orang, walaupun kami tahu itu tidak pas menurut Engkau. Ajar kami untuk tetap memperjuangkan nilai kebenaran menurut-Mu dengan cara-cara yang bijaksana bersama dengan orang-orang di sekitar kami, di komunitas-komunitas di mana Tuhan menempatkan kami. Supaya kami tetap menjadi murid-murid-Mu, tetap menjadi anak-anak-Mu yang meneladan firman kebenaran-Mu, dan kami mau mewartakan nilai kebenaran itu di tengah-tengah kehidupan bersama kami di dunia ini. Ya Bapa, saat ini kami bersama berdoa, hendak menyerahkan untuk pergumulan-pergumulan yang kami alami. Yang secara khusus kami berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan kesehatan kami. Kami mohon kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk melimpahkannya dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak dapat atau kami tetap bisa memperjuangkan kehidupan kami dengan bermodalkan kesehatan dan kekuatan yang dari Engkau. Dan kami secara khusus juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan proses pemulihan kesehatannya Bapak. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Amin Birowo, Anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Yanto Budi Dharma, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Ibu Sardi Budi Santoso, Anak Nasya Alana Putri, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang juga sedang mengupayakan setiap proses pemulihan kesehatan mereka. Kami menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami ini. Biarlah kasih-Mu dan berkat-Mu Tuhan boleh Tuhan nyatakan di dalam segala upaya yang mereka lakukan. Sehingga mereka boleh menyadari bahwa mereka tidak berjuang sendiri, tetapi mereka berjuang bersama-sama dengan Engkau. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk orang tua kami di dalam segala keberadaan dan keutuhan mereka. Kami menyerahkan untuk Ibu Sarno, Ibu Gira Sariman, Ibu Rosmiati Sohardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kon Mariatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmirtini Rosti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain
dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Engkau pun juga berkenan memberkati setiap pergumulan mereka di masa tua mereka, tentang pergumulan kelemahan tubuh oleh karena fisik yang menurun, oleh karena usia, ataupun juga pergumulan karena kegelisahan hati, ketakutan, kekhawatiran tentang berbagai hal yang mengganggu pikiran mereka. Kiranya Tuhan pun juga berkenan untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu di dalam kehidupan mereka. Sehingga orang tua kami ini Tuhan tetap merasakan keberserahan penuh kepada-Mu dan tetap merasakan penyertaan-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan untuk secara khusus saudara-saudara kami terkasih, keluarga besar almarhum Ibu Rusmiati Buyung, di mana Ibu Rusmiati Buyung telah Tuhan panggil hari Minggu yang lalu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati setiap keluarga, anak-anak, cucu, dan semua keluarga besar yang merasakan kedukaan. Kiranya Tuhan pun boleh berkenan memberkati mereka, menggantikan kesedihan mereka, luka mereka, dengan penghiburan dan kepulihan yang dari Tuhan. Kami mohon Tuhan kekuatan-Mu boleh Tuhan nyatakan bagi keluarga besar, sehingga mereka boleh menerima setiap keadaan yang mereka harus jalani ke depan tanpa orang tua, tanpa eyang, dan tanpa ibu terkasih. Bapa, kami menyerahkan untuk keluarga besar ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan Tuhan segala pergumulan kami yang lainnya, yang mungkin mengganggu hati kami, yang sedang kami perjuangkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan menyertai dan memberkati kami selalu. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami, hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Amin.